meskipun merdeka tapi kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara nih terkadang agak sedikit direm ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sindo, ketemu lagi di Sindoskop dan kali ini kita akan membahas tentang makna 17 Agustus. Nah, kita sudah merdeka, 81 tahun kita merdeka, terus kemudian kemarin di minggu ini ya, ini juga terjadi aksi mahasiswa yang juga ramai gitu ya, menuntut kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan yang diharapkan menjadi kebijakan yang lebih dekat dengan rakyat, kebijakan yang pro rakyat gitu, sesuai dengan janji Pak Presiden dan juga menteri-menteri di kabinetnya pada saat kampanye kemarin nih. Nah, ini bersama dengan saya ada 3 orang redaktur senior dari Sindo News. Yang pertama ada Mas Zikri, nah, terus kemudian ada Mas Joni, dan juga ada Mas Riko. Dan kita akan membahas nih, Mas-mas, terkait soal, sebelumnya kita bahas dulu tentang kemerdekaan ini ya, kemarin ya, di HUT RI ke-81 ini. Nah, sebenarnya kan memang dari banyaknya ya, yang saya tangkap ya, banyaknya komen, terus kemudian juga banyaknya statement ya dari netizen yang akhirnya mengulik tuh satu-satu, ya kan? Mengulik satu-satu tentang kegiatan upacara kenegaraan. Itu kan hal yang biasa sebenarnya ya. Nah, terus kemudian dibahaslah detailsnya gitu ya, tentang makna kemerdekaan ini seperti apa. Banyak yang menonton, banyak warga yang antusias untuk datang gitu ya, karena dengar-dengar ada war ticket juga katanya ya, untuk nonton upacara 17 Agustus ini. Tapi banyak juga dari kita yang justru apatis terhadap bangsa ini. Nah, kalau menurut Mas Zikri dulu kali ya, sebagai mantan aktivis nih, yang kita pengen tahu nih. Nah, ini melihatnya seperti apa nih Mas, fenomena yang ada di masyarakat kita nih? Ya, Mas, kita baru 2 hari ya, 2 hari ini merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ya. Dan kalau saya pribadi melihatnya, saya sempat jalan-jalan juga tuh pas 17-an, selain di rumah, kemudian jalan juga Banyak beberapa. lomba ya? Banyak lomba, bahkan masyarakat sangat antusias, Mas. Di Jakarta saja yang tidak ada ruang terbuka saja, itu mereka merayakannya di antara rel kereta api. Kalau kita lihat dari jalur Jakarta Kota menuju Tanjung Priok itu ada lahan yang tidak digunakan, dan itu digunakan oleh masyarakat setempat untuk merayakan kemerdekaan RI. Nah, tapi di sisi lain memang yang namanya kemerdekaan tidak hanya dirayakan pada saat itu saja ya. Apakah sesungguhnya masyarakat ini sudah benar-benar merdeka dari beban hidup, Mas? Itu patut kita pertanyakan juga. Betul. Ya, karena ketika rakyat masih berjuang untuk memikirkan besok makan apa ya, besok ada gak yang dimakan ya, berarti sesungguhnya kita belum merdeka nih, Mas. Baru merdeka negaranya aja nih, Indonesia 81 tahun. Tapi kehidupan rakyatnya mungkin dalam pandangan sebagian orang ya belum merdeka sepenuhnya, terutama di bidang ekonomi. Menarik. Dan itu kayaknya curhatan bapak-bapak ya, Mas Zikri. Tapi kalau Mas Joni gimana, Mas? ya memang patut disyukuri, Mas. Jadi Indonesia yang sudah berusia 81 tahun ini masyarakat diberikan kebebasan berekspresi, menyalurkan pendapat, terus memberikan kritik membangun kepada pemerintah. Tapi pemerintah sendiri terkadang ini menerima kritikan, menerima masukan itu tanggapannya berbeda, Mas. Jadi ada kritikan yang membangun tiba-tiba ditanggapi oleh pemerintah, direspon pemerintah ini sebagai sesuatu yang merendahkan marwah, merendahkan martabat ini. Jadi meskipun merdeka tapi kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara nih terkadang agak sedikit direm ini. Jadi ada rambu-rambu atau ada ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat yang menyuarakan pendapatnya. Padahal kritik itu kan mestinya direspon pemerintah sebagai vitamin, sebagai suplemen, sebagai mereka dapat mensejahterakan masyarakat, membangun sektor-sektor lain lebih maju gitu. Kemudian
memberantas korupsi. Ya, seperti yang disampaikan oleh tuntutan demo kemarin, demo BEM dari UI. Nah itu mestinya direspon, segera direspon pemerintah, kemudian tahapannya seperti apa, implementasi prakteknya di lapangan seperti apa gitu. Masukan dari BEM, tidak hanya BEM UI, dari mahasiswa yang lain, dari rakyat, dari lapisan yang paling bawah itu harus ditampung oleh pemerintah. Jadi dengan itu kan outputnya masyarakat itu maunya apa bisa diimplementasikan ke masyarakat, dan masyarakat sendiri terpuaskan dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah gitu. Nah kalau terkait 8 tuntutan gimana nih mahasiswa ini BEM UI kemarin udah ya. ada contekan ini nih. Ada 8 ya kemarin tuh ya. Ya, Mas Riko gimana Mas Dari Riko? 8 itu kalau menurut saya 8 tuntutan itu kalau menurut saya jangka menengah dan jangka panjang. Jadi Apa aja tuntutannya? ada pertama menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Nomor 2 menghentikan KKN. 3 mewujudkan reforma agraria sejati. Nomor 4 menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. 5 mengevaluasi total PSN serta menghentikan MBG dan KDMP. Nomor 6 menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan transfer ke daerah serta mengembalikan otonomi daerah. Nomor 7 menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Yang terakhir menghentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP. Nah, dari 8 itu kalau menurut saya itu jangka menengah dan jangka panjang, sehingga nggak mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bisa dijawab pemerintah ya. Karena misalkan poin nomor 2 menghentikan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah ini kan isu lama ya sebenarnya ya. Iya. Kalau menurut korupsi, kalau menurut saya ya, bukan saja pemerintah sekarang, pemerintah sebelumnya juga, kalau menurut saya kurang serius ya dalam pemberantasan korupsi. Kenapa? Kalau memang pemerintah mau serius, ya hapus saja itu aturan tentang remisi bagi koruptor, napi koruptor, ya kan? Dari situ bisa kita lihat tuh pemerintah serius. Kenapa? Kalau misalkan nih si napi koruptor ini divonis 10 tahun, kemudian setiap tahunnya dia dapat revisi, setiap tahunnya dapat 6 bulan atau sampai 8 bulan, ya kira-kira dia bakal cuma 2 tahun lah kira-kira dia menjalani masa tahanan itu kan. Nah, dari pemerintahnya sendiri sebenarnya harusnya membuat aturan-aturan yang pro terhadap pemberantasan korupsi itu sendiri. Jadi nggak mungkin nih seperti membalikan telapak tangan ya. Kemudian kalau dari 8 tuntutan ini, kalau menurut saya ya masih kurang sih, masih kurang tuntutannya. Kalau kita lihat di media sosial aja kan banyak tuh yang komen-komen, kok RUU perampasan asetnya nggak dimasukin tuntutannya, ya kan? Kemudian ada juga bantuan sosial masyarakat masih kurang, masih jauh dari kata tepat sasaran, ya kan? Masih banyak yang begitu-begitu yang dirasakan masyarakat real gitu. Nyata yang dirasakan BBM. Kalau misalkan BBM diturunin, kan masyarakat pengennya kan cepet ya, Bang? Iya. Sementara kalau misalkan pemerintah, padahal BBM subsidi nggak ada yang naik ya. Maksudnya BBM diturunin ini BBM yang non subsidi. Iya, kan. Tapi kan salah satu poinnya di tuntutan itu kan PBM juga, ya kan. Zaman sekarang ojek online aja pakainya BBM Pertamax, Bang. Nah, itu kan kelas semakin kesini semakin kelas menengah ya yang kejepit ya, Bang. Yang mereka yang kelas menengah ke atas ya aman-aman aja ya kan. Yang menengah makin kejepit, makin ke bawah nih jadinya. Tapi ini menarik sih ya. Artinya memang dari tuntutan-tuntutan tersebut sebenarnya itu kan teriakan dari hati nurani ya mahasiswa ya. Tapi mungkin bisa dirasakan juga buat kita-kita nih ya, Mas Zik ya.
buat kita-kita ya masyarakat awam gitu, masyarakat sipil gitu yang melihat memang ya kira-kira ya kalau menurut Mas Zik nih apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menunjukkan bahwa oh ini ada nih itikat baiknya gitu untuk mengakomodir lah paling tidak sebagian lah ya Mas Riko ya, karena kan tadi dibilang ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Ya, mungkin nyambung ya Mas. Tadi Riko bilang bahwa ini tuntutannya sebenarnya kurang banyak nih, hanya 8. Kalau saya berpikirnya jangan-jangan mereka menuntut ini 8 tuntutan karena kita tahu nih 8 ini angka kesukaan siapa sih? Gitu. Iya. Ini cocok loginya nih. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh teman-teman BEM UI ini dengan menyodorkan 8 tuntutan ini supaya benar-benar dilihat nih oleh pemerintah ya bahwa ini loh 8 tuntutan yang memang harus dilakukan pemerintah. Kalau versi mereka tentunya mereka ingin secepatnya ya. Tapi tentu itu tidak bisa semudah membalikan telapak tangan juga. Memang butuh waktu ya. Butuh waktu untuk mengakomodir 8 tuntutan ini gitu. Kita selain tadi Riko bilang poin ini poin soal pemberantasan korupsi. Yang tidak kalah penting juga sebenarnya persoalan reforma agraria yang juga masuk dalam tuntutan ketiga atau keempat. Itu sudah ada TAP MPR Mas tahun 2001. Tetapi sampai sekarang persoalan konflik atau sengketa lahan antara masyarakat dengan mungkin pemilik modal atau bahkan dengan pemerintah terus terjadi gitu kan. Nah, itu bahkan DPR pun sudah membentuk yang namanya Pansus, panitia khusus setahun lalu kalau tidak salah pada saat pembentukan Haritani. Tetapi konflik itu menurut catatan konsorsium pembaruan agraria tidak juga surut. Konflik soal lahan ini ya, sengketa agraria ini. Tapi memang dalam perkembangan terbarunya pemerintah, DPR dan masyarakat sipil sudah sepakat untuk membentuk yang namanya Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria. Nah, kita berharap nih sudah ada TAP MPR tahun 2001, kemudian DPR sudah membentuk Pansus tetapi tidak efektif. Nah, mungkin Pansus baru kemarin berarti ya? Pansus baru setahun lah, baru berjalan setahun. 24 tahun, baru ada pansusnya. Kemudian dengan harapannya dengan adanya kesepakatan, ini baru kesepakatan ya, belum ada kesepakatan Panjang untuk nih. pembentukan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria ini, kita harap persoalan reforma agraria ini bisa diatasi. Ya minimal ini tentu juga jadi concern dari Presiden Prabowo ya masalah lahan ini. Semoga undang-undang ini cepat terrealisasi, cepat dibahas oleh DPR dan pemerintah sehingga bisa dilaksanakan nantinya, Mas. Sebenarnya ada satu lagi Bang yang paling penting itu dan berkaitan dengan mahasiswa juga ya kan. Tuntutannya saya kemarin cari-cari itu tuntutannya kok nggak ada yang nulis 19 juta lapangan pekerjaan ya kan. Kok nggak ada isinya. Ya kan? Apa udah pada kerja semua kali itu jangan-jangan itu. Kok nggak ada? Saya cari-cari kok nggak ada. Jangan mahasiswanya nggak butuh pekerjaan jangan-jangan kan nggak mungkin. Tapi itu menarik sih, 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanji-janjikan dan digadang-gadangkan sampai sekarang belum kelihatan ya. Dan tidak masuk dalam tuntutan ya. Iya, tidak masuk dalam tuntutan. Itu bisa kita masukkan nanti jadi 9 mungkin. Nah, itu penting sih itu ya, Mas John ya. Betul. Jadi memang lapangan kerja, kemudian pemenuhan harga sembako yang murah, BBM yang murah, pendidikan murah, itu merupakan hak dasar masyarakat. Itu memang harus dipenuhi oleh pemerintah. Jadi tidak bisa dipungkiri hak itu memang bagian dari tuntutan mahasiswa, tidak hanya BEM UI. Jadi mungkin BEM-BEM yang kampus lain juga menuntut itu. Hak dasar masyarakat terpenuhi. Jika masyarakat sudah kenyang, masyarakat tidak ada yang lapar, terus sejahtera, pastilah mungkin demo bisa berkurang kan ya. Efeknya kan di situ jadi tuntutannya mungkin akan beralih ke tuntutan yang lain karena masyarakat sendiri sudah sejahtera. Jadi titik poinnya itu ya kesejahteraan masyarakat itu dulu yang harus di